Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yunfiquna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Surat Al-Anfal, surat yang ke-8. Kita baca tadi ayat ke-2 sampai ke-4. Bapa dan ibu-ibu yang berhadir, sebagaimana kaji yang telah kita sampaikan setiap subuh, yaitu bulan Ramadan, bulan Maghfirah, itu tema. Maka secara bersambung-sambung telah kita sampaikan. Di sebuah kini ditampak kini kita lanjutkan. Di dalam Al-Quran ada sekian perbuatan, sekian amalan dan sekian sifat yang apabila itu dilakukan kepada kita dijanjikan oleh Allah untuk memperoleh ampunan. Kadang tanpa minta ampun, atau tanpa kita taubat. Atas rahmat Allah, kita diberi saja ampunan. Dek kita lagi termasuk orang yang taat, yang patuh, yang beramal. Dan ampunan Allah itu diberikannya karena Dia Maha Pengampun. Karena Allah itu Maha Pengampun, berarti kadang-kadang tidak diminta pun ampunan, diberi ampunan. Dan itu lebih banyak. Lebih banyak ampunan yang diberikan Allah daripada kita minta ampun. Karena minta ampun kita tidak barah. Itu satu. Yang kedua, kita kan memang dianjurkan sebanyak-banyak mungkin beristighfar, minta ampun, dan sering-sering kita taubat. Karena kita kok setiap hari tidak bisa lepas daripada salah dan dosa, khilaf, keliru, sasek, atau melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nabi sendiri, sebagaimana yang telah kita ketahui, beliau adalah orang yang paling banyak istighfarnya. Orang yang paling banyak istighfar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kini kita masuk kaji kita. Ada nanti disebutkan dalam Quran berupa maghfirah, maghfirah, ampunan, yang digandeng dengan rizqun karim. Untuk mereka lahum maghfiratu wa rizqun karim. Kalau maghfirah, ampunan. Tetapi ada cek lain namanya rizqun karim.
rizqun, rizq. Secara bahasa artinya karim itu mulia, jadi rezeki yang mulia. Tapi menurut para ulama-ulama tafsir, bahwa kalau disabui dalam Al-Quran itu rizqun karim, ada 5 kali. Salah satu ayat yang kita baca tadi, maksud rizqun karim itu adalah surga dengan segala macam kenikmatan, pesona dan kelezatannya. Jadi kalau kita gabung, lahum untuk mereka ada ampunan Allah dan surga. Ya, ampunan Allah dan surga. Surga itu disebut dengan rizqun karim. Jadi setiap dalam Quran masuk rizqun karim, cuma 5 kalinya, makasihnya itu adalah surga dengan segala macam pesonanya, keindahannya, kelezatannya, kenikmatannya yang tidak bisa kita gambar dan kita lukiskan. Disebut rizqun karim, tidak adalah rezeki yang sehebat itu, semulia itu, setinggi itu, sebanyak itu. Nama rezeki yang mulia secara bahasa, rizqun karim. Nah, mari kita pelajari. Yang pertama, dalam ayat yang kita baca tadi, surah Al-Anfal. Kita baca ayat 20, ayat kedua sampai ayat keempat, itu yang pertama. Nanti kita cuba pahami. Yang kedua pun dalam surah Al-Anfal ayat 7 sampai. Yang ketiga dalam surah Al-Hajj. Al-Haji surah ke-22 ayat ke-50. Kemudian nang kampe surah Saba. Saba surah ke-34 ayat 4. Nang kelima surah An-Nur surah ke-24 ayat 26. Di mau buah iko disebut situ maghfirah wa rizqun karim, ampunan dan surga. Sianan dijanjikan dan siana akan mendapat maghfirah, ampunan dan rizqun karim. Itu surga itu. Mari kita pelajari. Pertama dulu. Dalam surah yang kita baca, ujungnya ayat keempat berbunyi lahum darajatun. Untuk mereka, lahum untuk mereka darajatun, memperoleh derajat yang tinggi. Satu, inda rabbihim, di sisi Rabb Tuhan mereka. Wa maghfiratun, dan ampunan. Wa rizqun karim, dan rezeki atau nikmat yang sangat mulia, yaitu surga dengan segala macam isinya yang dispesialkan, yang memang diperuntukkan untuk hamba-hamba Allah. Sia hamba-hamba Allah tu kementun. 3 ya. Derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, posisi yang tinggi di sisi Allah. Yang kedua, maghfiratun, ampunan. Yang ketiga, rizqun karim. Untuk mereka lahum. Yang kita kaji seketik, sialah mereka ku. Itu mereka yang telah disebutkan, yang telah disifatkan dalam ayat sebelumnya. Siaruh anak pertama. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. 1. Hanya saja sesungguhnya orang-orang yang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gentar atau gemetar, penuh ketakutan hati mereka. Karena mereka tahu siapa Allah. Disebutkan nama-nama Allah, lebih-lebih nama-nama Allah yang agung, yang mulia itu
perasaan mereka ketakutan dan gemetar. Karena mereka tahu, dan tidak semua orang lo disebut nama Allah itu ada rasul itu. Kenapa? Itu kan tuang apakahnya beriman, apakahnya kenal juga Allah, apakah tahunya nama-nama Allah yang disebut itu makna dan tujuannya. Ya, disebutkan Allah, diingatkan kepada Allah, zukirallah, disebutkan Allah dan diingatkan kepada Allah. Ada perasaan yang tumbuh di hati mereka karena mengenal, karena tahu dengan siapa mereka diingatkan. Kita ambil gambaran saja, contoh. Hanya contoh. Kalau kita tahu sesuatu, seperti disebut orang, ular. Awas, tahu ular. Kenal ular? Ada pengaruhnya kalau itu sebagian ular. Weh, ular tu Tansuang. Dek kita kenal ular. Malah orang sampai dengan caciang lah takut lah. Atau ulek. Atau harimau. Deknya kenal. Tapi disebut orang bahasa Inggrisnya tentu tak tahu. Was tiger ni orang. Tiger. Tiger. Tiger kau je. Tak tahu kan? Jadi itu kan suatu gambaran saja disebut nama Allah, tidak kenalnya nama itu. Tidak paham, tidak mengerti. Tentu kesan dan pengaruhnya kurang. Tapi dikenal, diingatnya kepada Allah yang maha perkasa misalnya, azizun luntiqam misalnya, atau dan lain-lain, ada perasaan. Nah, sejauh mana kenal dia nama itu, mengimani Allah pemilik nama-nama dan sifat-sifat itu, segitulah pengaruhnya. Kebanyakan orang atau orang kebanyakan, mudah-mudahan tidak termasuk awak, kita tidak kenal nama-nama Allah itu. Kok lagi mana apanya? Itu pun kok lagi tidak paham. Kadang dipajang di labu-labu, di jalan-jalan, dipajang di rumah-rumah, kadang digantung malah di mobil. Tapi kalau kita tidak kenal, tidak aja apa. Lai tapi tergantung lah. Situ pentingnya kita mengenal siapa Allah itu. Mengenal Allah itu kan salah satu caranya dengan mempelajari, memahami, merenungkan nama-nama Allah serta sifat-sifat Allah. Itu akan membuahkan pengaruh yang besar. Apabila diingatkan orang, takutlah kepada Allah. Itu langsung. Awas, ancaman Allah. Macamlah diingatkan, ada kontaknya. Itu pertamanya. Wa idza dzukirallah wajilat gemetar atau gentar hati mereka. Nah, makasih iman siko adalah orang iman yang sempurna keimanannya. Orang yang sebenar-benar beriman, bukan iman sekedar iman. Iman itu kan bertingkat-tingkat. Iman itu ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang tipis, ada yang tebal. Itu iman. Yang kedua, wa idza tuliyat, mulai kini, kau tu lihat, apabila dibacakan, wa idza apabila tuliyat dibacakan, alaihim atas mereka, ayatuhu ayat-ayatnya, zadat menambah kepada mereka iman. Kini kok dibacakan. Tuliat dibacakan bukan membaca. Bahkan tuliat itu atau talayatlu nanti ini tuliat, kata sebagian ulama dibacakan diiringi dengan penjelasan, keterangan, supaya paham, supaya mengerti orang yang kepadanya dibacakan.
Lebih-lebih kita yang tidak generasi sahabat. Atau tidak mengerti apa ayat yang dibacakan. Tahu Tuhan dibaca ayat, tapi kadang bisa jadi kita tidak tahu isinya, apa maknanya. Maka perlu namanya dibacakan sekaligus dijalian diterangan. Nah, jadi tala yatru atau menjadi tuliat itu adalah dibacakan sekaligus dijelaskan, diterangkan. Karena makna tala itu mengiringi. Jadi membaca diiringi dengan pemahaman, diiringi dengan penghayatan atau renungan, namanya tala yatlu tilawah, membaca. Kan sering namanya tilawatul Quran. Tilawatul Quran. Nah, dikatakan tuliat apabila dibacakan atas mereka modekini kah? Itu namanya tuliat. Bukan hanya membaca diiringkan dengan penjelasan. Kenapa perlu itu? Kita tidak sahabat Nabi dan tidak orang yang fasih paham dengan bahasa Al-Quran. Kalau sahabat-sahabat yang hidup di zaman Nabi, kalau tidak tahu mereka langsung bertanya ke Nabi. Kadang-kadang, walaupun mereka orang asli Arab, orang Arab asli, ada juga ayat-ayat itu yang mereka bertanya kepada Nabi. Apa makasih, apa tujuan. Nah, itu bagaimanalah kita yang tidak orang itu. Kita tidak bertemu Nabi, kita tidak generasi yang sudah sampai kepada tingkat iman yang luar biasa. Kita pun orang jauh dari Nabi, tidak mengerti bahasanya, maka lebih penting kita dijalihan diterangkan. Sebagian orang kan, mudah-mudahan kita tidak termasuk sebagian itu, hanya berbisi untuk membaca. Kadang berbisi hanya untuk menghafal. Tidak salah, cuman tingkatkan. Sebab kalau sekedar membaca, memburu target supaya tamat 30 juz di bulan Ramadan, iya itu betul lah. Kalau barangkali tamat baca Quran sebelum Ramadan, diuranglah sampai kali. Diurang kan? Dan awak yang lulus. Membaca, khatamkanlah Quran. Cuman kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Alun sampai kita namanya ke tujuan. Tujuan diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu sabit Ramadan kan? Diturunkan bulan Ramadan. Yang diturunkan pada bulan Ramadan itu Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk. Harus itu penjelasan, keterangan-keterangan. Dan di situ nanti Al-Furqan sebagai pembeda antara yang benar dan salah, antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan haram. Kalau kita hanya mengandalkan membaca, belum sampai kita ke tujuannya. Bukan tidak boleh membaca, disuruhlah membaca. Bukan tidak boleh menghafal, disuruh menghafal. Cuman harus ditambah dengan memahaminya. Karena apa? Tujuan Al-Quran diturunkan bukan sekedar untuk dihafal. Bukan sekedar untuk dibaca mencari pahala, mencari fadilah. Tidak, itu kecil. Tujuan utamanya dalikal kitabu la raiba fihi hudan. Nah, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Arab Tuhan mereka,
mereka paham, mengerti, apalagi diterangkan, dijelaskan, zadat. Ayat-ayat yang dibacakan itu menambah kepada mereka iman. Artinya iman mereka bertambah. Nah, kalau kita pelajari Quran, kita baca, kita simak, kita renungkan, kalau tidak menambah kepada keimanan kita, itu tidak Quran yang salah. Bisa jadi kita niatnya tidak benar. Bisa jadi kita tidak khusyuk. Bisa jadi hati kita kareknya lah tabah. Atau faktor-faktor penyebab yang lain. Tidak pengaruh kayaknya Quran. Kan tandalah kasat hati mereka. Kasih, kareh hati mereka. Menghindarkan diri kita daripada itu. Dibacakan ayat Allah. Diterang, dijadikan tidak namuahnya. Ada orang yang tak namuah dibacakan ayat. Dijalangi tadi nak muah. Tak muah. Bagaimana nak muah? Calik sana nak muah. Tidak semua orang amuahnya orang Islam dah. Salah malahan. Orang mengaji ya, orang mengaji tafsir. Tidak dosa? Tidak. Habis salah mencudui sih nak baik. Tahu mencudui. Baik saja deh. Walaupun kadang-kadang tidak ada kerajo batugas indak sulindak. Kalau ada alasan kerajo tu lailah, tapi tidak. Baca surah tidak lo, baca surah tidak lo, paham tidak lo. Mestilah nyo menengah. Kalau tidak, berarti nyo tidak akan pernah tahu sama sekali petunjuk yang diturunkan. Maka nama iman itu pertama salah satunya dengan membaca, mentadaburi, merenungkan isi Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi, memikirkan, merenungkan, memahami Al-Quran, atau hati mereka lah terkunci? Jadi kenapa orang tidak mangkuih dengan Al-Quran itu? Barangkali hatinya lah ada akhfal kuncinya. Atau terkuih ada. Sama jadinya antara Quran yang dijalihkan dengan yang lain berarti tidak pengaruh Quran. Menambah keimanan mereka. Yang pertama disebutkan Allah, diingatkan kepada Allah, dibacakan nama Allah, hati mereka adalah pengaruh ke hati mereka. Tidak nak menangis kita, tidak nak takut kita, tidak nak kapinsan kita sebagaimana di buku-buku. Ada di buku kadang-kadang orang pingsan, itu kalah tinggi imannya. Hendaknya sampai itu paling hendak bagoyang dan sekenek. Tahu bagoyang? Iku hendak bergaming jo. Hendak bergaming. Nak ada pengaruhnya goyang. Yang kedua, ayat dibacakan menambah keimanan mereka. Yang ketiga, mereka tu wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tawakal kepada Tuhan mereka. Tawakal diterjemahkan orang maksud berserah diri. Berserah diri. Arti berserah diri itu meyakini, mempercayai Allah yang melihara, yang menjaga, yang melindungi, yang mencukupi, yang menyelamatkan, dan seterusnya. Diterjemahkan orang maksud tawakal. Tawakal itu asal katanya berwakil. Berwakil berarti kita mempercayai pihak lain. Asal kata tawakal itu wakala. Menyerahkan, mengandalkan pihak lain untuk mengurusi kita. Kan itu nama wakil. Wakil itu kalau menjadi bahasa awak. Wakil, orang yang mewakili. Mewakili apa? Kok anan dia wakilinya lah. Wakil. Tiba diwakil rakyat, hanya nama wakil lewat deteh. Walaupun kadang-kadang kecil lagu ndak merakyat, nyo wakil rakyat kadang-kadang ndak
rakyat nama nyuruh nama mewakil ke Kenya, enggak rakyat. Itu wakil. Jadi wakil itu orang yang diandalkan, orang yang dipercayai untuk mengemban tugas-tugas yang dipikulkan kepadanya. Sehingga orang yang berwakil menjadi aman. Terus kata wakil, wakalah. Wakafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai wakil yang akan mengurusmu. Menjagamu, memeliharamu, mencukupimu, memperhatikanmu, menyelamatkanmu, dan seterusnya. Bertawakal berarti sebenar-benar kita meyakini bahwa Allah itulah yang akan menjaga, memelihara, mengurus kita, melindungi kita, memperhatikan kita, mencukupi kita, mengasihi kita rezeki. Saya dengan catatan kita harus berusaha. Tidak ada tawakal tanpa usaha. Tawakal harus berusaha. Berusaha sekuat tenaga, sekuat mungkin, baru kita sebut tawakal. Kedua-duanya bidang. Tidak boleh bertawakal tanpa usaha. Kerahkan segenap tenaga kita dulu. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, baru kita menyerah kepada Allah. Tawakal namanya. Tawakal. Bahkan setiap kalau rumah kita tawakal mah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata. Doa-doa pagi kita baca hasbi Allah ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan dialah sebaik-baik wakil. Ni'mah sebaik-baik wakil yang akan mengurusi kita. Nah, kita percaya kepada Allah, berserah diri kepada Allah karena kita yakin Allah itu wakil yang akan mengurus kita dan segala macam. Namanya tawakal. Orang-orang yang mereka itu ala rabbihim, atas Tuhan mereka atau atas mereka itu bertawakal. Berarti gue tuh. Pertama dibacakan, disebut nama Allah, berpengaruh ke hati mereka. Kok takwid mana? Kok tidak sampailah kita kepada gemetar dan takwid, minimal berpengaruhnya. Yang kedua dibacakan ayat, nambah iman mereka. Yang ketiga tawakal. Nang kampe. Aku lagi go, alladzina yuqimuna shalah, orang-orang yang mendirikan salat. Kata beliau mendirikan ko dengan mengerjakan tidak sama. Kita disuruh bukan mengerjakan, tapi mendirikan. Mendirikan melaksanakannya dengan memenuhi syarat-syarat rukun-rukun yang kiat serta adab-adab. Secara baik. Mendirikan namanya. Termasuk kekhusyukannya dan segala macam. Empat syaratnya, rukunnya, kaifiatnya, adabnya. Aduh fokus. Mendirikan salat di waktu-waktunya. Wa mimma razaqnahum, dan sebahagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. 5. Menginfakkan rezeki daripada rezeki yang telah Allah beri. Mereka infakkan. Infak siko. Ini kan ada sekian banyak istilah. Ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Nanti hadiah, ada hibah, ada wasiat. Berkait-kait. Kalau wajib namanya zakat. Bernama sedekah wajib. Kalau sunat sedekah tatawwu'. Kata tatawwu' atau infak biasa. Kalau nafkah wajib, nafkah suami kepada istri kepada anak itu nafkah wajib. Atau anak yang menanggung biaya hidup orang tua yang sudah tua, nafkah wajib. Kemudian kalau wakaf lah tahu gitu. Apa yang kita berikan untuk kepentingan orang bisa dipakai, bisa dimanfaat. Nama harta wakaf. Kalau hadiah memberi sesuatu. Ini harta aja diberi sesuatu.
Karena kita syukur dan senang dengan dihadiahkan. Kalau hibah, agi handa. Bagi semuanya berkaitan harta. Naskau sebagian daripada rezeki yang telah Allah rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Ada yang bersifat wajib, ada yang sifat sunat, ada yang sifatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena harap balasan Allah di akhirat, nama sedekah. 5. Kan 5 kah? Pertama, diingatkan, disebutkan nama Allah, gemetar hati mereka. Kedua, dibaca ayat, bertambah iman mereka. Ketiga, bertawakal kepada Allah sampai mendirikan syarat. Yang kelima, infak. Mereka itu, ulaika, mereka itu, mereka siapa? Mereka nalimo tadi. Humul mu'minuna haqqa, mereka itulah orang yang beriman dengan sebenar-benar beriman. Haqqa. Bukan hanya iman dimuncuang, tapi iman adalah nampak kepada buah. Anu mentun. Mantul itu. No batanamku kenapa? Anak kita tanam tu tumbuh. Sudah tumbuh? Buah bahasia itu nak. Ada hasilnya, ada buahnya. Jadi iman mereka si kokoh berbuah. Buah iman mereka tu nampak buahnya. Nampak bekas kesannya dalam kehidupan mereka. Orang ko al-mu'minuna haqqa, untuk mereka ko lahum, bagi mereka ko dapat 3 darajatun, derajat yang tinggi, posisi yang mulia, kedudukan yang istimewa di sisi Rabb mereka di dunia, di akhirat. Di dunia akhirat. Yang kedua, dapat maghfirah, aku ampunan. Tidak ada si kau minta ampun juga. Kan ada ampunan minta ampun juga. Tidak ada minta ampun. Tobat kan tidak ada. Dapat sen. Berinfak kita dapat ampunan. Mendirikan salat dapat ampunan. Orang bertawakal kepada Allah, akan percaya kepada Allah, dapat ampunan. Orang yang baca-baca ayat dapat ampunan. Orang yang menyebut nama-nama Allah atau disebut dapat ampunan. Mereka ke dapat ampunan. Maghfirah namanya. Maghfirah itu sangat kita harapkan. Karena orang kalau dapat ampunan Allah menyesal dan merugi. Bahkan salah satu kerugian terbesar adalah tidak dapat ampunan. Makanya kita diperintah bersegera, berpacu mendapat ampunan Allah. Wasari'u ila maghfirah. Sari'u itu kan cepek lah, basi gagih lah, jangan berkolai-kolai je. Tarago pintu ampunan tak buka. Tiba kini ko tarago bulan Ramadan masih ada. Doa bilo ka tamai puasa aku. Di siko bilo rayo. Balain wak. Kami rayo di sini tanggal 1 Syawal. Siko Rabu. Iku malain wak dah. Lain wak kan? Semua 1 Syawal. Tapi kan masih ada sisa hari tinggal aku. Sinayan Silasa. Bagi orang yang 1 Syawalnya hari Kamis, ya Sinayan Selasa Arba. Kalau nak jadi, tidak apa. Tapi umumnya orang kalau rayo ku ingin capek masalah. Nah, itu di Gunung Kidul lah, sampai hari orang rayo, sampai hari rayo. Tak kaki. Dulu kan? Capek minta ampun. Tarago Ramadan masih ada. Banyak sih minta ampun.
Ado dapat ampunan ko caranya dengan meminta ampun. Kan itu gaji tak? Ado dengan minta ampun. Ado yang hanya mengamalkan amalan-amalan tertentu. Mengerjakan perbuatan-perbuatan tertentu. Melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Dan mengatakan, mengucapkan perbuatan itu. Dan bersifat dengan tertentu. Dapat ampunan. Kenapa? Karena Allah tu zu maghfirah. Allah tu pemilik ampunan, mempunyai ampunan dan Dia Maha Pengampun. Raihlah itu. Jadi siko cara memperoleh ampunan Allah 5. Tapi bukan hanya 5. Tapi bukan hanya ampunan dapat derajat, ampunan rizqun karim. Ada rizqun karim? Surga dengan segala macam yang telah Allah persiapkan, yang disebut, yang diistilahkan dengan ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Belum pernah mata melihat, telinga mendengar pesona keindahannya, dan bagaimanapun orang mengkhayalkannya, memikir-mikirkannya, agak-agaknya tidak kata fikir, tak agak begitu benar namanya. Sehingga rizqun karim, surprise. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Itu menyejukkan, menyenangkan, menenteramkan jiwa dan hati kita. Apa nama rizqun karim? Cepatlah. Kadang disuruh sabiqu, bersaing, berlombalah. Sabiqu ila maghfiratin. Bahkan Allah undang. Wallahu yad'u ila maghfirah. Allah mengundang kamu untuk dapat ampunan. Diundang. Kan hebat. Kalau dalam surah Ibrahim kita baca sanginyi. Sanginyi lagi tahu. Sekecil. Itu kecil. Disebutkan begini. Surah Ibrahim, surah Ikampe Baleh ayat 10. Qalat rusuluhum afillahi syakkum fatiris samawati wal ardi yad'ukum. Allah yang menciptakan langit dan bumi mengajakmu. Yad'u, mengundangmu. Mengundang, majak, menyeru kamu, liyaghfir lakum, agar supaya Dia mengampuni dosamu. Hebat deh. Diajak, diundang. Untuk kamu diajak? Oh biaya. Kamu diajak untuk mendapat ampunan. Allah itu mengajak, mengundang kamu agar kamu diberikannya ampunan daripada dosa-dosamu. Liyaghfir lakum min dzunubikum. Untuk itu sambutlah seruan Rasul, ajakan Rasul, taatilah Rasul. Dengan cara begitu kamu telah menyahut, memenuhi undangan Allah untuk dikasih ampunan. Luar biasa. Tapi ada orang indak amuhnya diajak untuk mendapat ampunan Allah. Mengaliui sen, no? Aku dapat, awak jangan orang tun. Allah mengajakmu, mengundangmu untuk dapat ampunan. Kalau dalam surah Al-Baqarah, sama tu. Allah mengajakmu untuk dapat ampunan dan surganya. Yad'u ilal maghfirah. Dan Allah mengajak kamu untuk masuk surga dan ampunannya. Ilal jannati wa maghfirah. Ada surah itu. Itu yang pertama. Kau waktu dek masih lagi singgi lain banyak dikiranya. Dalam ayat lain disebutkan seperti dalam surah Al-Haji, bunyinya orang-orang yang beriman dan beramal saleh untuk mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Iman dan amal saleh. Surah Al-Haji itu surah yang ke-22 ayat ke-50.
ayat ke-50 disabian di sini. A bunyinya yaitu falladzina amanu, maka orang-orang yang beriman dengan sabana-bana beriman dan mereka beramal saleh, untuk mereka ada ampunan maghfirah dan rizqun karim, rezeki yang mulia, yaitu surga. Sikit tambahnya kan? Tadi 5. Kan 5 tadi. Disebut nama Allah, dibacakan ayat-ayatnya, tawakal, salat, infak, sikap orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Iman, amal saleh. Untuk mereka ampunan, maghfirah dan rezeki yang mulia, surga. Iman itu Allah nama dia. Paniknya mencari nuzur. Kita ulang-ulang kaji lama. Sebab iman tu tidak bisa dibagi-bagi itu. Tidak bisa dibagi-bagi. Tidak bisa diwariskan. Dibagi-bagi tidak bisa. Alun tentu lah orang ko dek nyoba kari jo Nabi ke dapat imanan tu lah. Nabi Nuh tidak bisa tu memberi itu kepada isteri beliau. Nabi Lut tidak bisa. Nabi Ibrahim tidak bisa. Nabi Muhammad kepada paman beliau. Abu Lahab cik. Abu Talib cik. Itu tidak kandak wak. Jadi siapa yang Allah beri iman, keyakinan, kepercayaan, itulah dapat kurnia hebat luar biasa. Sehingga dikatakan itu adalah anugerah Allah yang tertinggi. Ini tidak harus wajib bahasa Arab lo beriman ke tu. Berapa orang Arab yang tak beriman? Abu Jahal orang Arab. Di Makkah ni tinggal Abu Jahal tu. Di Makkah, acuk dekat Kaabah ni duduk. Abu Jahal tu. Dekat Kaabah tu ni duduk acuk. Abu Lahab. Satu orang Abu Jahal, Abu Lahab tu pasti bahasa Arab ni satu orang lah. Ya, sentiang bahasa Arab ni salah. Ini tak kayak itu gitu. Basuh Nabi. Basuh Nabi. Jalih nusia Nabi tu. Tak mimpi begitu. Tak mimpi. Kenal je Nabi. Siap ketik lah kenal Nabi Muhammad. Tapi masalah iman tak tergantung itu. Awak entah sia-sia. Entah sia-sia. Dikasih iman. Diberi iman. Lah dapat dua iman peliharolah. Jagolah. Rawatlah. Tambah-tambahlah. Kalaulah kita jago, rawat, kita tambah-tambah, kita perkuat, dapat lo ampunan. Ampunan dapat. Bahkan doa para malaikat pun dapat kita. Sebab malaikat senantiasa berdoa kepada Allah untuk orang beriman. Agar orang beriman kau diampuni dosa, dipelihara daripada neraka. Itu doa malaikat. Maka jangan cayah-cayahkan saja iman itu. Tahu cayahkan saja? Janganlah dicayah-cayah. Beri barang terleyak sen. Peliharu lah. Maha barang tu. Santiang mahanya. Lebih maha daripada dunia dengan segala macam isinya tu. Iman tu. Cuman iman kau kadang-kadang dia tidak kita haragui. Tidak tahu kita bahasa iman tu lah nak menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Bahkan nanti di akhirat, andaikan orang ko punya dunia dengan segala macam isinya, lalu diberikannya itu untuk penyogok Allah. Yang terima tu. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Berarti tinggi imanku daripada dunia dengan segala macam isinya. Nah, dapat iman wak. Kemudian buktikanlah iman itu dengan amal saleh. Kalau Allah dapat ampunan. Maghfiratu warizkun karim. Maghfiratu warizkun karim. Cik lai tinggal. Supaya nak langkok kita cik lai. Dalam Al-Quran
di dalam surah Al-Anfal ayat 70 surah ke-8 jo walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman dan mereka berhijrah. Kalau kini tidak ada hijrah di Makkah ke Madinah lagi. Hijrah dalam bentuk lain, hijrah daripada maksiat kepada ketaatan. Hijrah daripada kelalaian kepada kesungguh-sungguhan lah. Hijrah ya, hijrah di mana-mana ya, namanya kepada nomor 2 walaupun tidak sama nilainya hijrah Makkah ke Madinah, tapi hijrah namanya. Sebab hijrah ko la populer lo kini. Para artis banyak yang hijrah. Bukan berarti di Makkah ke Madinah, hijrah dari Salamoko begini ke merubah, tidak merubah tampil, pindah laku. Hijrah di jalan Allah, mula-mula hijrah ko ya memang pindah daripada Makkah ke Madinah. Setelah Makkah ditaklukkan tidak ada hijrah dah. Dan mereka berjihad fisabilillah, perang. Tapi jihad bukan hanya perang. Dan orang-orang beriman dan walladzina amanu wa nasaru, dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya, beriman. Walladzina awau, dan orang-orang yang beri tempat kediaman dan beri pertolongan kepada orang-orang yang butuh pertolongan seperti orang muhajirin. Mereka itu adalah orang-orang iman yang seberimannya sebenarnya untuk mereka ampunan rezeki yang mulia. Ayat 7 sampai sekolah tambahan. Tambahannya yang pertama hijrah. Mulanya Makkah ke Madinah. Yang pindah dari Makkah muhajirin. Orang Madinah ansar penolong. Orang-orang yang hijrah meninggalkan negeri mereka Makkah dengan segala macamnya ditinggalkan semua, butuh perjuangan, butuh pengorbanan untuk menyelamatkan akidah keimanan ke negeri aman, itu Madinah. Mereka ko dapat ampunan dan rezeki yang mulia. Yang kedua, orang yang berjihad fi sabilillah, termasuk kalamnya perang melawan orang kafirin yang memerang kita. Dia awak nak perang, awak nak hijrah ko terpakai juga untuk pindah sifat, pindah perangai, berpindah daripada salamoko jelek ke baik, daripada hidup penuh dengan kemaksiatan kepada ketaatan. Itu hijrah juga namanya. Hijrah juga namanya, tapi tidak sama dengan hijrah meninggalkan Makkah jo Madinah dah. Kemudian berjihad, jihad perang fisabilillah. Tapi jihad bukan hanya perang, puncaknya perang fisabilillah, perang melawan orang kafir yang memerang kita. Atau masuk jihad melawan nafsu. Jihad bersungguh-sungguh di dalam agama Allah, semuanya jihad. Dan orang-orang yang memberikan perlindungan kepada orang yang butuh perlindungan, yang mula-mulanya orang Ansar. Orang Madinah memberikan perlindungan sampai tinggal kepada orang yang hijrah. Tapi kini kok bisa dipakai sia saja yang memberikan perlindungan, pertolongan, bantuan kepada orang yang pindah daripada ketaatan. Ada orang mu'alaf, kita lindungi. Ada kurang mampu, tapi nyo takut kehilangan imannya, kita lindungi. Mereka kok orang mukmin sebenarnya, untuk mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Itu tambahan-tambahannya daripada orang lain. Ada tambahan lain berupa nanti ayat surah An-Nur 6. Cuman rasanya sepagi ko sampai situlah dulu kaji wak. Di hari lah siang yang kedua kita lah payah lo malah menyalang cek matowe. Kesimpulan akhir kaji kita, ampunan Allah cakotu itu satu hal yang harus kita cari, kita usahakan dan bersungguh-sungguh mendapatkan. Sebab kalau itu tidak dapat, celaka badan, sengsara badan di dunia, setelah kematian
di akhirat selaku. Sebab kalau tidak dapat ampunan, tidak layak dapat rahmat. Kalau tidak dapat rahmat, tidak mungkin masuk surga. Maka butuh kita, perlu kita berusaha sungguh-sungguh supaya dapat ampunan. Satu, ampunan Allah ko bisa diraih dengan istighfar, dengan taubat. Bisa lo didapat dengan mengerjakan berbagai macam amalan ketaatan seperti yang tadi. Dapat ampunan daripada Allah. Itu kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang ketiga, tarago masih ada waktu minta ampun ko, minta ampun lah. Bikola mati kita, nang kita aro orang lain. Kok kalai katakan dino. Lai ko anak benar. Ketika hidup melah anak tu nak terkena dino awak. Nolah bini. Semua dulu. Amolah minantu lah. Lawa cucu. Nolah sibuk lah bininya. Nampak tu si? Sibuk likinya. Segitu lu anak awak tu. Rupanya anak awak aku menjelang sekolah. Lah sekolah aku no. Lah sibuk dengan kawan-kawan. Dia guru-guru no. Tamat sekolah sibuk le kerja. Sudah tu lah bini tinggal awak balik. Itu akur-akur melah nan tinggal-tinggal weh. Elok melah nan tinggal-tinggal. Kok bayo bantu suami ya, pacik salah suami. Kok bana kencong bini wa elok salah. Sebab alai. Kemar itu tinggal. Jadi, apalagi mati ketika hidup saya tarik terkena dan nak komandoan awak tindak. Jadi tu ha. Awak kan anak orang wah. Dan orang pun anak awak. Mana dulu awak jadi anak atau jadi amak? Dulu awak jadi anak, awak anak orang. Jadi saya barakali nak kita manu orang gaib kita dalam mati. Di samping itu awak orang gaib orang. Itrago di atas dunia, kau apa banyak minta ampun. Jangan diandalkan orang, diandal orang bila oleh. Lama tiap kau tak bisa awak leh. Paling-paling mau orang mintakan ampun ketika salat jenazah. Allahumma filahu warhamhu. Sudah tu, lah sepakan kemudian nyelapai le boleh. Lah sepakan di rumah kumpulan lah, nang kapai karantau boleh. Nang kerja ke sawah boleh. Mengalir. Anu lah tanggilam dari situ. Aku kayo setiap Ramadan datang aku buat. Segitu noh kalau kadaruan anak, apalagi orang lain. Maka satu-satunya cara pak banyak minta ampun terhadap hidupku. Tidak dapat ampunan, tidak ada nang samalang itu. Dan pak banyak lo doa kepada orang lain kita nala meninggal supaya Allah ketuk lo hati, Allah buka lo hati anak-anak wak nan tinggal untuk memintakan ampunan. Itu kejiwa. Oi. Iman. Berang. Tapi ketika disuruh mengajarkan perintah Allah, ia lalai terus tak kok suruh betul tak? Kok suruh salah tak salah? Di kecian tu tak beriman tak Islam belang mana? Atau kata Ustaz tadi dia iman tu. Tapi kalau tiru musibah lain kerana namanya begitu Allah astagfirullah. Baat tu Ustaz. Itu tiba di anjing ketika tersapi mengengkeng namanya itu. Ketika dapat musibah, dapat menamburu, dapat nambayonya lah ya Allah. Biar dapat sapi ni mereka, nalupo ya Allah. Lai beriman je. Nan iman juga tu kan keyakinan, kepercayaan adanya Allah. Bahawa Allah saja yang merak disembah, ditaati, dipatuhi dan tidak sekutu. Cuman kadang-kadang keyakinan itu lemah, tidak membuahkan kepada hasil. Sebagaimana nyo tidak jalankan apa yang dia kini itu. Nyo percaya ke akhirat tapi tidak berbekal ke akhirat. Nyo percaya kepada Allah tapi Allah tidak disembahnya. Tapi masih percaya, itu namanya imannya lemah, selemah-lemahnya.
ketek, masih beriman. Ini kalau tidak beriman dibatalkannya imannya. Ini masa hadat. Kok banyak orang seperti itu. Ada yang sembahyang ni tidak namanya. Puasa ni tidak. Tapi dia mengarajuan buru-buru ada namanya. Kan dia masih beriman ya, mah. Cuma iman itu segitu. Tiba di lampu togok mungkin kok. Lampu togok, lampu sisi. Jangan kita kecil tidak beriman, lah panik dapat iman. Cuma lemah. Makanya iman tu perlu ditambah-tambah. Ditukuk-tukuk, disiram-siram, dikuat-kuat, diteguh-teguhkan, dimantap-mantap. Baca rohnya, mengaji itu salah satu. Ngaji. Sebab itulah nangka majai menunjuk kita berilmu. Ilmu menambah iman. Kira-kira itu baji. Lasan tu. Orang karayo le lamon nama. Subhanakallah wa hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.